pertanyaan saya di mana Yesus digenapi di dalam Taurat? Itu aja jawab. Susah amat. Di dalam Kejadian berapa? Ulangan berapa? Hanya Keluaran melalui berapa? ada di situ, Pak. Iya, Saya ada lupa di mana? pasalnya. Di mana, Pak? Nanti Di mana? ya ketemu lagi, Pak ya. Saya buka-buka lagi nanti ada itu. Pokoknya ada aja. Tidak. Benda Allah. Harus Bapak. Iya, berarti Harus. Yesus pernah Itu tersentuh oleh maut kan? Itu sudah kehendaknya. Nah, mana yang lebih hebat? Yesus atau Elia atau Henok? Sama sekali Tuhan tidak Yesus, tersentuh maut. Oh, enggak dong, Yesus Karena tersentuh maut. Nabi Elia diangkat ke surga oleh Allah. Mati enggak? Oleh Allah diangkat ke surga. Kalau Iya, Tuhan Yesus Kristus Yesus mati naik enggak? ke surga, Pak. Iya, mati enggak tapi? Naik ke surga. Iya, mati Dan enggak? bangkit, Pak. Iya. Iya, mati enggak? Wafat. Nah, wafat. Dan bangkit. Justru Elia lebih hebat dari Yesus, tidak wafat, malaikat maut tidak datang kepadanya untuk Ya, mengambil kenapa nyawa. tidak, Pak? Ya enggak ada. Coba lihat di mana Elia mati. Memang Enggak itu ada. sudah kehendak Allah, Pak. Apakah ada seorang utusan atau nabi yang bisa menjalani wafat, bangkit, Adakah dan naik ke seorang surga? Tuhan? Adakah seorang Tuhan itu pernah mati? Itu juga Ada, pertanyaan Pak. yang sejajar. Apakah Ini, ada Pak. seorang Tuhan yang pernah mati? Ada nih, Pak. Tuhan Yesus Tuhan Kristus. ini. siapa? Ya, cuma dia. Cuma Tuhan dia. Cuma Tuhan dia saya, aja Pak. sama Tuhan pagan yang pernah Tuhan saya, mati. Pak. Nah, Iya. Krishna. Gini, mohon maaf, Pak. Apa ya? Mata iman yang Bapak pelajari di kitab Bapak dengan mata iman yang saya pelajari dari kitab saya itu memang tidak pernah akan bisa menyambung, Pak. oh memang tidak pernah sambung karena kitab Taurat Gini, tidak Pak, sama maksudnya dengan gini. kitab Perjanjian Baru 180 derajat pemahamannya. Semua yang Iya, kalian karena baca dalam kitab orang Yahudi itu berbalik 180 derajat kebenarannya. Gitu. Tuhan Yesus datang untuk mengenapi apa yang tertulis di Taurat, Pak. Mana? Di mana Yesus dalam Taurat? Silakan. Kalau sekarang ada Yesus dalam Taurat, saya masuk Katolik. Kalau tertulis Yesus dalam Taurat, saya masuk Katolik sekarang. Silakan. Itu, Pak. Dengan wafat dengan Iya, di mana? dengan Di disalib, mana? bangkit dan bangkit. Iya, di kitab Taurat yang mana coba? Nubuat Yesaya semua sudah Loh. Sudah Tadi kamu bilang disampaikan. Taurat. Taurat dulu. Taurat di mana Yesus dalam Taurat? Silakan. iya, Mesias Iya, di akan mana? datang. Iya. Mesias akan Iya. selesai. Yesus Ada dalam semua Taurat itu. di mana, saudaraku? Yesus di dalam Taurat di mana? Coba. Ya itu, Pak, di perjanjian lama Bapak bisa. Bisa Sekarang kamu dibuka bilang lagi. Taurat. Taurat itu bukan Yesaya. Saya Taurat pasalnya bukan lupa. Yesaya. Kalau lupa Ya berarti salah nggak satunya tahu. di Yesaya, Pak. Itu Salah namanya satunya Anda, di Anda Yesaya. namanya spekulasi. Nggak boleh spekulasi. Bukan. Saya ini pemilik kitab. Saya orang Yahudi. Jadi saya yang Iya. tahu seluruh kitab Taurat. Nggak ada Yesus dalam kitab Taurat. Cuma saya tidak menjustifikasi gitu, Pak. Saya tidak Enggak gini loh, mendeklarasikan. kalian pakai kitab orang Semua Yahudi kitab loh, itu Taurat, itu saya masing-masing jengkel banget. Kalian pakai punya kitab orang kebenaran Yahudi, kalian membenarkan nubuatan Yesus ada dalam kitab Taurat. Jahat sekali kalian. Iya, Giliran ditanya di perjanjian mana ayatnya, lama, kamu nggak Iya, sekarang di di perjanjian Taurat di lama mana? lengkap semua itu. Iya, di saya mana cuma coba? lupa. Pasalnya saya lupa, tapi Nah, saya kalau pernah lupa baca. jangan ngomong, Pak. Jangan ngomong. Namanya spekulasi itu. Ya, bukan. Karena Nggak semua bisa Injil begitu, banyak. Pak. Kalau Bapak ngomong itu harus ada datanya. Jadi dikejar, sekarang saya kejar, Bapak nggak bisa jawab. Enggak, bisa saya Bapak. Ya, coba. Semua tadi Iya. pertanyaan kata-kata apa namanya Iya, itu sekarang Tuhan Yesus jawab tidak di mana Yesus dalam Taurat. Silakan jawab. Di dalam Yesus kitab tidak apa? bisa Kejadian mengampuni berapa? dosa. Keluaran berapa? Ulangan berapa? Yesus adalah Allah. Itu doktrin, Pak. Tapi harus dibuktikan Yesus dalam Taurat di mana? Semua sudah saya jawab tadi. Dia belum Ya, gini, dijawab. Bapak. Ya. Kayak gini. Nabi Nggak Isa bisa jawab. yang Bapak Karena imani sama Injil, Tuhan Yesus yang saya imani, itu anggap saja dua personal yang berbeda. Udah gitu aja, Pak. Karena kalau ini terus dicari kebenarannya, apalagi dicari kebenaran menurut iman yang tidak mengimaninya, yang nggak pernah ketemu, Pak. Loh, kalian mengimani aja sih. kitab orang Yahudi loh. Kalian Itu aja, mengimani Pak, ya. kitab Taurat. Gitu kan? Iya. Kesalahannya di situ. Kalian mengimani Taurat dan kalian Karena Tuhan menggambar sedang Yesus dalam kitab Taurat. Menggenapi Taurat dengan kasih. Iya, Pak. sekarang pertanyaan saya di mana Yesus digenapi di dalam Taurat? Itu aja jawab. Susah amat. Di dalam Kejadian berapa? Ulangan berapa? Hanya Keluaran melalui berapa? Ada di situ, Pak. Iya, Saya ada lupa di mana? pasalnya. Di mana, Pak?
Di mana? Ketemu lagi Pak ya. Saya buka-buka lagi nanti ada itu. Pokoknya ada aja. Iya ada. Tadi Kejahatan buktinya semua banget ini. sudah Kalian itu memang ya, kalian itu jahat semuanya sekali sudah saya kalian. jawab. Enggak, kalian itu orang Kristen itu orang-orang yang jahat di dalam soal tekstual. Kalian benar saya bilang kalian jahat. Kenapa? Kalian memakai kitab-kitab orang Yahudi untuk menggambar Yesus. Itu. Orang Kristiani Katolik itu baiknya tidak pernah mendeklarasi atau menjustifikasi iman lain, Pak. Iya makanya. Karena kami itu kan memakai kitab karena orang kami Yahudi meyakini justifikasi. bahwa Kalian memakai iman kitab lain- orang Yahudi. Kalian, bahwa iman lain kalian pembunuh orang Yahudi yang sejak mereka kelahiran kedatangan kalian di muka bumi ini. Katolik Kami itu tidak tahu. ngapain? Prakarsa, perang salib. Kalian itu. Menurut Bapak itu, Pak. Loh, sejarah mengatakan, udah, seorang gitu, Pak, Paus mengatakan bahwa mereka yang telah Terima membunuh Tuhan kita. Di mana? Konsili Vatikan yang mana, Pak? Disebutkan seperti itu. Tahu tukar pikiran, tapi jangan banyak pertanyaan. Di Konsili Vatikan mana? Abang itu selalu memojokkan agama Kristen. Gitu ya, Pak ya. Terima kasih banyak. Makanya Tuhan berkati. jangan pakai makanya jangan pakai Torah Pak supaya aman dari Judaism, supaya aman dari praktisi Judaism. Jangan pakai Torah punya Musa. Karena itu milik Yahudi supaya aman berdiri Semua itu- sendiri dengan kaki sendiri Pak. Pakai aja Semua itu perjanjian ada baru toleransinya. supaya aman. Semua Pasti semua ada pasti Anda toleransinya, Bu. dikritisi, Seperti iman ibu dikritisi pun pasti juga ada Bapak. toleransinya. Oke, Ibu. Dan nggak pernah- Kalau saya dan nggak bertanya, pernah mungkin saya kritisi Ibu agama Islam. Kalau saya bertanya, Saya menanggapi aja pernyataan saya Bang tadi Billy. terus apa jawaban agama Kristen selalu ditentang, tapi jawaban agama Islam kami nggak boleh menentang. Bener itu, Pak. Apa yang Anda tentang? Silakan Anda bertanya dijawab oleh guru Terus, saya. oke. Silakan apa? Masalahnya gini, sebentar Bang, gini, sebentar ya. Mohon maaf ya. Boleh ya Bang Handi? Kan itu Boleh dong Bunda. Boleh begini Bang Putra dan Pak Ardian ya. ya. Kalian itu gini loh. Kalian itu ke Yahudi mengambil perjanjian lama, kan? Torah itu, Nevi'in Ketuvin itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta, bahasa Yunani, ya, bahasa Ibrani terjemahkan ke sana oleh para rabi-rabi yang zaman dulu itu ya. Kemudian ada pakai jadikan perjanjian lama namanya. Ke Islam Anda mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran. Jadi aku ingin berkata begini, kalian itu tidak punya jati diri. Nggak bisa kalian berdiri di atas jati kaki diri, Bu. sendiri. Nggak bisa. Jangan banyak kami nggak kami punya Iya, jati nggak diri bisa sendiri. kalian. Loh, Itu fakta oke, Bu. loh. Kalau Fakta, kalian Bang. punya jati Fakta. sendiri, saya boleh bertanya kepada Ibu. Salah, jadi jangan dulu ke situ. Saya tanya Anda, Oh, jati diri Anda di mana? jangan, Tuhan Bapak, jangan Anda bilang kami nggak Theos. boleh punya jati diri Tuhan sendiri. Anda Kalau Theos, kalau Bang. Ibu punya jati diri Tuhan sendiri, Anda, boleh. Bang, Abang, Dengerin dulu lah, Bible kan, Anda itu bahasa Yunani. Bahasa Yunani Bible Anda, nama Tuhan Anda itu Theos atau Dewa. Tapi Anda mau ngambil Al-Quran, Allah. Kemudian Anda plesetkan Allah. Padahal double L. Bahasa Arabnya di situ tertulis Allah. Itu Anda curi. Ya, nggak bisa berdiri sendiri ajaran Anda dengan Ibu pakai yang Theos. menganggap Yesus itu Kemudian, bagaimana dikit lagi, surat dikit lagi. Kami nggak ada Satu menganggap Paulus. Theos. Ini Bagaimana fakta, surat fakta satu- data, fakta ini kami nggak mengada-ngada. Ya kata tadi Bang Billy tadi cari di Torah Musa itu adakah disebut Katakan Yesus? Udah cukup. Iman Anda. Nggak Pak masuk Ardin. akal itu, Bu. Silakan. Pak Ardian. Nggak masuk akal, Bu. Pardian, Oke, Bang, gitu, Bang. Ya. Ardian. Nggak ada habisnya, Bang. Karena sudah nggak logis, Bang. Sudah Pardian, mau istirahat. Pardian saya mau to the point saja. Apakah Tuhan kamu itu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ya sama dong, Bapak. Ya. Tuhannya kamu siapa namanya Bang? Rohul Kudus, roh Allah sendiri, Pak. Allah yang di dalam Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang satu, Pak. Allah Bapa. Yesus diapain Yesus diapain? Dia apa kan? Yesus bukan Tuhan. Mulai akrobat. Yesus bukan Tuhannya Bang. Loh, iya, Bapak. Allah, Bapak. Makanya kalau Enggak, Tuhan Anda berapa sih? Bukan Allah Tuhan Yesus Kristus. Enggak, saya tanya baik-baik. Dengerin bahasa sederhana loh. Saya dari tadi diam nih, dengerin. Bang Ardian, Tritunggal Maha Kudus, Bapak. Bang Ardian Allah Anda Bapa, merah Allah, signalnya. Bang, Tuhan Anda ada berapa sih? Tiga pribadi. Oh, dalam Tuhan satu Anda roh, 3. Satu roh dalam 3 pribadi.
satu roh tiga pribadi. Gimana ceritanya ada satu roh tiga pribadi? Gimana itu menjelaskannya? Pribadi itu dalam kamus KBBI hanya disematkan kepada manusia, bukan Tuhan. Bapak kalau di iman Kristiani, menjalani iman Kristiani, pasti Bapak paham. Ya gini. Saya ulang kembali pertanyaan saya ya. Kitabnya lagi kitab orang Yahudi. Kristiani, Bapak sulit menangkapnya, Pak. Bang, Yesus, Makanya tadi saya sampaikan, abang ini nggak bisa. Oh ini kalau kan tadi siap. Bang, hanya sebagai utusan. abang atau nabi. bisa kooperatif Kalau dikit, memang bang. Giliran gue beres yang nggak Tuhan dengerin. itu adalah nabi. Apakah Tuhan kok nabi? ada nabi yang bisa Semuanya Tuhan kok nabi. bisa menyampaikan seperti yang Tuhan Yesus sampaikan? Iya. Ada nggak nabi yang bisa Iya. sampaikan yang Seperti Tuhan Yesus sampaikan, ada nggak nabi? Nabi itu Tuhan atau bukan, Ada bang? nggak, Pak? Ada Udah nggak, Pak? dijawab Bang Juma tadi itu, kamu aja nggak dengar. Mohon maaf. Atau mungkin Udah nabi dijawab tadi Bapak Bang bisa Juma itu, aduh nggak Aku didengar. dan Bapak adalah satu. Satu apa, Pak? Tidak seorang pun yang bisa ke surga Oh, jika kejaran tidak ini. melalui aku. Oke. Kira-kira ada nggak nabi Oke. Bapak seperti itu? Iya, udah dijawab Bang Juma. Saya mau nanya, sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu, Pak? Allah, roh Allah di dalam Bapa, di dalam Putra dan Roh Kudus adalah roh yang sama. Sejak kapan dia menyatu? Saya tanya, tahun berapa? Ini Bapak tadi saya sampaikan ini tadi di Kejadian Kejadian pasal 1 lagi. ayat 26 berfirmanlah Allah. Nase "Baiklah Adam, kita menjadi Betselmenu manusia Kitmotenu." menurut Aduh, gambar capek deh. dan rupa kita. Bagaimana saya bisa menjelaskan keilahian Allah Pertanyaannya saya sederhana itu loh, Ardian. melalui kitab suci Bapak? Nggak mungkin bisa, Pak. Ardian, pertanyaannya sederhana, ngerti bahasa Indonesia apa? Ikuti Anda loh. Aku dan Bapa adalah satu. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Kapan, Bang? Dijawab, Bang. Saya nggak mau debat. Sejak kapan Yesus dan Bapa menyatu? Sejak kapan? Sejak sebelum ada kata ada, Oke, sebelum baik. waktu ada, Baik. sebelum ada Ya cukup. penciptaan. Udah dijawab, Alfa cukup. dan Omega. Ya cukup. Oke. Iya. Apakah Yesus dan Bapa apakah Yesus dan Bapa itu selalu menyatu? Ya, pasti Bapak, karena Oke, roh yang pasti cukup. roh yang Apakah sama. Yesus diam. Apakah Yesus dan Bapa dengerin. Apakah Yesus dan Bapa menyatu dalam kandungan Maria selama 9 bulan? Iya, pasti. Oke, baik. Apa Cukup. tidak mungkin? Udah Bapak cukup. mengimani kun fayakin. Iya udah dijawab. Udah dijawab. Mungkin bagi Anda Allah. udah jawab itu udah. Terakhir. Waktu Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapa menyatu? Pasti Bapak. Buset, Bapak ikut dikubur. Bangkit. Buset. Bapak dan Yesus dan pada Bapa hari dikubur. ketiga. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang Saya mati. nggak nanya bangkit. Karena begini Bapak. Bapak mendapatkan iman dari seorang Yesus dan nabi. Bapa dikubur. Sedangkan saya Pak, kami seorang Kristiani mendapatkan iman dari Ya cukup, Allah. Pak. Paham kita. Berapa Sekian, sudah hari? jelas. Dengerin. Terima Berapa kasih, hari selamat Yesus? malam, Pak. Berapa hari Yesus dan Bapa dikubur? Berapa hari, Pak? Assalamualaikum. 3 hari Bapak. 3 3 hari. hari. Waktu Bapak dan Yesus dikubur, siapa yang menjaga alam semesta, Pak? Loh, Allah sendiri Pak. Kan dikubur, Pak. Allah sendiri. Kan dikubur. Secara jasmani. Secara jasmani beliau tidak ada. Kan lagi dikubur. Secara roh dia berkuasa. Kena langsung kalau gue punya. Lagi dikubur. Tuhannya dikubur. Masih bisa menjaga alam semesta dari kubur. Gimana ceritanya? Ajaran mati ini. Ini Mungkin namanya Roh ayat. Kudus, Ini. kan tadi yang dikubur Bapa sama Yesus, Roh Kudus kagak. Oh. Mungkin Roh Adalah Kudus. Allah sendiri Pak. Ini Ada namanya Allah wanyuma ayam mati kedo-kedo. memahyukan iman ke saya. Sedangkan Bapak hanya seorang nabi Pak yang memahyukan ke iman Bapak. Jadi secara level sudah berbeda Bapak. Iya. Terima kasih Pak ya. Jangan Selamat malam. beleng-beleng. Tuhan dan Yesus, Yesus dan- mungkin hebat. Iya. Dari kalangan seluruh manusia mungkin saja hebat. Menurut pandangan saudara Kristen, Yesus itu hebat. Tapi satu-satunya Tuhan
sembahan manusia yang pernah diludahi mukanya itu hanya Tuhanmu. Tuhannya orang Hindu nggak pernah diludahin, Tuhannya orang Buddha nggak pernah diludahin, hanya Tuhannya Kristen yang pernah diludahin mulut mukanya dan pernah ditampar. Mana ini Tuhan ditampar mukanya? Kan itu sudah dibuatkan Bang Jemaah. Memang harus digituin. Ya, kembali Atau malah asas. Bang, pada agama Islam semua, saya mau masuk agama Islam, tapi Nggak usah, saya nggak usah. Nggak usah Pak. Saya satu minta, tunjukkan kepada kami agama Kristen kalau ada dalilnya Allah SWT itu pernah bersabda atau berkata kepada nabinya. Tunjukkan di mana dalilnya. Nah itu Al-Quran dari mana itu? Dalilnya di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Dalilnya Al-Quran di dari mana? Kayak Lukas dikarang. Al-Quran itu siapa yang nulis, Bang? Coba aku tanya. Manusia yang tulis. Oh, manusia berarti Oke. kalian percaya kepada manusia. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan Bang Jemaah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan di dalam surah An-Najm ya Bung ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Nabi Muhammad itu menurut nafsunya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Kemudian zumirratin pastawa, ya, yang mempunyai keteguhan. Maka Roh Kudus itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran. Nah, permasalahannya adalah Anda menginginkan pencipta langit dan bumi itu datang ke atas muka bumi, menjadi manusia lalu berkata kepada Nabi Muhammad. Itu tidak bisa. Jadi di dalam Al-Quran itu Bung dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi kemudian berfirman, Yang saya itu tanya Bang dijawab, jangan yang lain. Loh. Yang saya tanya aja dijawab Bang. Ini kan saya sudah menjawab. Dalilnya kan sudah saya katakan bahwa apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad yang disampaikan itu semua adalah wahyu dari Allah. Nah, Anda ingin Allah itu datang ke bumi berkata langsung kepada Nabi Muhammad, tidak bisa karena Allah itu bukan makhluk. dalilnya di mana Allah itu bersabda atau berseru kepada Nabi Muhammad. Dengarkan. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia, baik nabi ataupun rasul, bahwa Allah pencipta langit dan bumi akan berbicara langsung kepadanya kecuali dengan perantaraan satu, wahyu, kedua, belakang tabir, ketiga, mengutus malaikat. Coba tunjukkan Dari manalah Nabi itu bisa mengajarkan agama Islam itu kalau tidak melalui Allah. Lah, apa sih orang ini? Maksudnya Anda itu, maksud saudara Allah itu harus nuzul ke bumi gitu? Bukan Menjadi musuh. makhluk. Bukan, Gurunda, afwan gini Gurunda. Maksudnya biasanya kawan-kawan Kristen itu harus ada kata-kata begini. Maka Allah berfirman, kayak gitu. Nah, iya. Nah, Loh, Kayak gitu ya. kalau di Al-Quran itu perintahnya, itu pas yang abang bilang itu pas kapan Allah itu berfirman, Allah SWT itu berfirman. maksudnya Memang Anda ada. itu, coba Anda terangkan dulu deh. Maksudnya Anda itu mau kayak mana? Allah itu datang ke Yang saya tanya bumi. itu Bang, kalau memang Allah SWT itu ada, pasti dia kalian bilang Nabi itu adalah utusan dari Allah kan? Kayak gini Gurunda. Kayak gini Gurunda. Misalnya kita lihat di ini. Misalnya kita lihat di Yunus 4 nomor 10. Harus ada kata-kata kayak gini nih. Lalu Allah berfirman, tanda kutip, engkau sayang kepada pohon jarak itu. Harus ada lalu Allah berfirmannya. Jadi harus Kalau Tuhannya tuh- itu bukan firman Tuhan Bang Gores, tapi itu firman Tuhan yang diceritakan ulang. Bukan enggak, firman ini- Tuhan langsung. Kalau aku Satsuki lebih ke sini. Ini Tuhannya nggak bisa ngomong sendiri, harus dipapah oleh penulis gitu. Nah, betul. Gitu ya Putra Balet ya?
Berarti kan nggak ada Allah itu kan SWT. berarti ada narasi manusia di situ. Berfirmanlah Allah kepada Musa. Yang berkata berfirmanlah Allah itu narasi penulis. Apa isi firmannya? Nah, baru itu firman Tuhan. Nah, Tuhan lu Begitu. disabilitas kalau gitu Putra Balet, tidak bisa berfirman sendiri, harus dipapah penulis. Nggak ada Allah itu berfirman atau berkata kepada nabinya kan? Semua Al-Quran itu nggak ada kata-kata lalu Allah berfirman, karena itu artinya Tuhannya tidak maha kuasa, harus dipapah Kalau di- penulis. Kalau di Al-Quran ada nggak ayat gini menurut anggapan gitu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu di Itu di Bible Bible. adanya. Makanya Itu di berarti Bible. Allah SWT itu nggak ada. Berarti kalau Tuhan itu bicara langsung ya kepada nabinya, berarti Yesus pembohong. Karena menurut Allah Yesus, kan pernah bersabda. bentar. Karena menurut Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah didengar, rupanya tidak pernah dilihat. Bagaimana Kan tuh? pernah bersabda kepada Yesus. Ah, berarti Yesus pembohong. Kok Orang dia pembohong? ngomong suaranya tidak pernah didengar, rupanya tidak pernah dilihat. Gimana? Berarti Allah kami itu ada. Allah Itu kami Yesus pernah yang ada, Bang. ngomong. Oke, Yesus yang dah. ngomong. Udah. Sekarang saya balik nanya, tolong. Enggak, jawaban saya tadi nggak ada, nunjukkan dalilnya di mana. Ya sudahlah, anggap saja tidak ada. Nah, sekarang saya balik nanya sama Anda, di mana Yesus pernah berkata kepada Lukas? Coba, seperti berkatalah Yesus kepada Lukas. Itu di mana tertulis? Pertanyaan saya belum dijawab kok malah nanya. Lah, kalau di dalam Al-Qur'an kan jelas qala, Pertanyaan saya belum dijawab. Kalau Nggak bisa berkata diskusi, qala, gua turunin. Kalau di dalam Al-Quran sudah mengatakan qala, itu artinya apa? Allah berfirman. Qala, Allah berfirman. Kalau mengatakan kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Itu dalam kaidah bahasa Quran. Itu tulisan Nggak bisa diskusi, saya turunin Kalau aja ya. mengatakan kul, makan. kalau sudah mengatakan kata kul, Bang, kalau sudah mengatakan kata kul, berarti itu si monyet udah turun. Memang bikin emosi kalau penyembah manusia ini diajak diskusi bahas Quran. Saya paling tensian kalau orang kafir laknatullah penyembah Yudas ini tanya tentang Quran. Karena Sama tidak akan lagi. pernah sampai otaknya. Betul, Kita betul, jelaskan betul. juga percuma. Mending kita diam. Karena kapan kita sampaikan terus kita ngomong, bikin rasanya ambil sendal kan? Maka benar yang dikatakan Yesus, jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Iya, nggak Nah, bisa. cuma diinjak-injak saja. Kita jelaskan Al-Quran pun nggak bisa. Seperti Mereka misalnya ini qala anjing fa dan innaha babi. muharrama alaihim. Itu kan Allah sudah berfirman di situ. Allah yang berfirman, kata qala. Ketika dikatakan kul, maka itu perintah khusus kepada Rasulullah untuk berkata, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul. Nah, terus kemudian ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan juga berfirman kemudian kepada Bani Israel, inni ma'akum, qala Allahu inni ma'akum. Allah kemudian berfirman. Aduh, payah ini orang-orang ini. Ketika ditanya dengan standar yang sama, tolong tunjukkan Yesus pernah berkata, atau di dalam kitab Lukas berkata, berkatalah Yesus kepada Lukas. Ada nggak? Nggak ada kan? Saya bayarin kalau ada. Nah, nggak ada. Berarti Yesus itu nggak ada dong. Berarti Yesus ini tidak pernah ada, karena Yesus tidak pernah berkata kepada Lukas. Tuyul. Yang aku Berkata bingung ini, kalau kan nggak sama kuping ya, kupingnya terpisah ya.